semuanya, selamat datang di podcast pertama kami. Hari ini kita akan ngobrol tentang dunia kerja digital dan bagaimana mahasiswa TI itu bisa bersaing di era global. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Dafa Labib, seorang mahasiswa teknologi informasi, dan rekan saya Akmal Firdaus, juga seorang rekan teknologi informasi. Dan hari ini kita bersama Ibu Beta Estriadiana, seorang dosen teknologi informasi di Universitas Tidar yang cukup aktif di bidang teknologi digital. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Java, Mas siapa Akmal, satunya? Mas Akmal. Akmal. Betul. Ya, oke. Mas Java yang Mas Iya. Akmal. Iya, jadi sekarang ini kan pesat banget ya Bu, perkembangan teknologi dan kerja remote pun udah booming sekarang ini, akhir-akhir ini booming. Betul. Dan kalau menurut saya sendiri itu malah kerja remote ini booming gara-gara coronavirus kemarin Bu, pandemi kemarin. Karena orang-orang kan dipaksa untuk WFH kan Bu, ya. Jadi mungkin udah terlanjur nyaman gitu. Tapi kalau menurut Ibu tuh gimana? Betul. Sebenarnya awalnya terus kemudian remote work ya, kerja remote ini booming itu ya ketika mungkin sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi belum se-booming ini gitu ya. Karena kan kemarin saat terjadi coronavirus kan akhirnya kemudian muncullah beberapa platform digital yang mana platform tersebut kemudian bisa kita gunakan untuk kerja jarak jauh, perkuliahan jarak jauh, baik itu Zoom, baik itu Google Meet ataupun mungkin platform-platform yang lain yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi ya memang benar ramenya itu ketika kemarin coronavirus yang mana kemudian sampai saat ini akhirnya malah justru banyak loh pekerjaan yang dicari, terutama kalau saya sebagai seorang ibu rumah tangga juga ketika saya harus bekerja saya akan mencari pekerjaan yang mana pekerjaan itu bisa diremote dari rumah, karena di situ saya bisa sebagai ibu rumah tangga juga bisa, sebagai ibu juga bisa, sebagai working mom juga saya bisa di rumah seperti itu. Gitu sih Mas Dewa menurut saya, pandangan saya berkaitan dengan remote work ini atau kerja remote ini gitu. Tapi kalau dari saya sendiri tuh malah kadang tuh sering minder Bu, karena pelajar-pelajar yang usianya tuh masih di bawah saya malah udah lebih dulu go internasional daripada saya. Jadi kayak aduh kok aku kalah ya gitu. Oke, itu yang kenapa kok Mas Java itu minder, karena Mas Java sendiri membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa tidak fokus ke bagaimana caranya Mas Java bisa mengembangkan diri biar bisa loh, sebenarnya kita bisa loh, anak kecil aja yang masih SMA saja bisa misalnya gitu ya. Sedangkan Mas Java sudah mahasiswa nih, SMA aja mereka bisa loh, yang maksudnya kelasnya sudah kelas internasional. Tinggal bagaimana kalian fokus ke diri kalian, kembangkan diri kalian, terutama karena ini kita membahas tentang bagaimana kerja digital terutama di era global ini yang tentunya juga persaingannya juga persaingan internasional. Maka yang paling pertama adalah teman-teman harus wajib bisa bahasa Inggris, itu yang paling penting gitu. Iya, berarti bahasa Inggris tuh penting banget ya Bu. Iya, betul sekali. Apalagi ya kalau kita membicarakan tentang remote work, kebanyakan pusatnya itu adalah di luar negeri gitu kan ya. Jarang-jarang yang pusatnya itu yang ada di Indonesia itu jarang. Misalnya AWS gitulah ya. AWS ada di Indonesia tapi dia pusatnya sebenarnya ada loh di luar gitu kan, seperti itu kan. Jadi ya bagaimana tidak perlu kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain, tapi bagaimana kalian bisa fokus ke diri kalian, kembangkan diri kalian, kembangkan hard skill kalian, dan yang paling penting adalah soft skill juga itu menjadi hal yang penting gitu. Ya, tapi kalau ngomongin soal internasional udah beda negara gitu, pasti kita tuh memiliki perbedaan budaya gitu. Betul. Indonesia dengan negara lain. Betul gitu. sekali. Itu yang membuat perlu belajar soft skillnya tuh bukan dari pengalaman di Indonesia, mungkin perlu belajar bagaimana budaya mereka. Betul. Iya. Oke, berarti harus cepat bisa beradaptasi. Iya. Adaptability itu penting ya. Iya. Benar sekali. Satu, beda budaya. Kedua, zona waktu juga akan beda. Oke. Mereka kerja, kita tidur, itu kan seharusnya Iya. kalau jam segini kan kita tidur, mereka kerja. Jadi ya bagaimana caranya kalian bisa menyesuaikan itu gitu. Tapi balik lagi bahwa ketika kalian bekerja di era global, terus kalian bekerja di perusahaan internasional, tentunya juga nanti penghasilannya juga akan lebih kompetitif. Gitu kan, kerjanya kan juga nanti salary kalian kan perhitungannya perhitungan dolar gitu kan. Betul. Gambarannya adalah seperti itu. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya Bu. Untuk
sekarang kan cukup marak nih ya, ada bootcamp tanpa ada, mungkin lebih singkat tapi hasilnya lebih bisa diimplementasikan gitu Bu, daripada banyak-banyak orang-orang yang kuliah. Oke, betul. Kalau bisa dibandingkan mungkin lebih banyak yang berhasil, dalam tanda kutip ya, lebih banyak yang berhasil bisa kerja malah dari yang bootcamp itu, bukan dari yang kuliah. Itu bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya ya, kenapa kok bootcamp ini lebih ya ibaratnya mungkin lebih dipertimbangkan Betul. lagi, karena secara praktik mereka langsung terjun ke Iya. lapangan, gitu ya, ikut seminar, ikut bootcamp dan yang sebagainya itu, ikut pelatihan gitu ya, ikut project-project kecil itu kan justru malah yang mereka yang kemudian langsung terjun ke lapangannya, mereka langsung praktek secara itu. Nah, kenapa kok kemudian mungkin mahasiswa yang sudah ambil perkuliahan, sudah harus kuliah beberapa SKS itu mungkin bisa dibilang sedikit kalah dengan mereka, ya mungkin balik lagi bahwa kita balik lagi ke diri masing-masing, ya kan, ke diri masing-masing. Ketika kita tidak mau mencoba secara langsung, maka ya akhirnya kemudian kita akan tertinggal dengan orang-orang yang secara praktik dia mau langsung terjun ke lapangan seperti itu. Itu kan kalau bootcamp gitu kan konsepnya adalah ya mereka membuat sebuah project kecil. Betul. Gitu kan ya, langsung gitu kan. Nah, kalau kita mungkin ya kurangnya di sini adalah praktiknya yang sedikit kurang seperti itu. Berarti tetap penting ya, walaupun kita mahasiswa tetap bisa lebih ahli daripada yang bootcamp itu. Bisa. Oke, balik lagi bahwa sebenarnya kan kalau kita kuliah itu kan dosen itu sebagai fasilitator. Betul. Gitu ya, teman-teman ya, bagaimana caranya teman-teman mampu mengembangkan diri sendiri, dari diri sendiri dulu. Apakah teman-teman mau mengembangkan diri? Oke, ikut kuliah, ikut seminar, ikut bootcamp itu juga nggak masalah gitu loh. Maksudnya ya kalau teman-teman merasa di dunia perkuliahan informasinya masih kurang, maka teman-teman bisa mencarinya di dunia luar, gitu kan ya, lewat sebuah seminar, ikut organisasi itu penting, ikut komunitas-komunitas digital itu penting, komunitas teknologi itu penting. Jadi ya balik lagi, jangan cuman kalian terpaku sebagai seorang mahasiswa maka kemudian kalian hanya yang penting ikut perkuliahan, gitu tidak ya. Bagaimana caranya kalian bisa mengembangkan diri kalian di luar dunia perkuliahan itu juga. Juga bisa saya ambil sih ya dari penjelasan Ibu, mungkin kalau misal kuliah kan kita juga melatih soft skill kita ya, nggak cuma hard skill yang biasanya hanya dapat kalau di bootcamp itu hard skill kebanyakan. Jadi kalau misalnya kita berkuliah juga sebenarnya nggak kalah saing kan, karena melatih soft skill kita. Iya, betul, soft skill yang Mas Akmal tahu misalnya kalau yang diajarkan. Kalau dari kuliah sih public speaking bisa terlatih di situ. Terus bisa komunikasi antar banyak orang kan, secara langsung. Terus karena mungkin kan teman-teman juga sering diminta untuk berkelompok. Betul. Bagaimana teman-teman bisa mampu bekerja sama di dalam tim, komunikasi yang baik antar tim, gitu kan ya. Iya. Terus mampu memimpin tim itu sendiri. Betul. Itu juga dilatih di dalam dunia perkuliahan. Termasuk soft skill yang penting ya Bu. Iya, betul sekali. Soft skill ya, yang penting sekarang itu kalau anak-anak TI, oke, coding itu penting, programming itu penting, paham tentang AI itu penting gitu ya, dasar cyber security itu penting, tapi harus disertai dengan soft skill tadi itu gitu ya, mampu beradaptasi dengan baik, komunikasi dengan baik gitu kan. Betul. Dan critical thinking itu juga hal yang penting gitu. Tapi kan ini ya Bu, nggak semua mahasiswa tuh bisa kerja sama dengan baik. Gitu, nggak bisa ngomong dengan baik. Tapi solusinya gimana Bu? Solusinya gimana ya, kalau menurut saya sih ya ketika ada tugas yang harus berkelompok, ketika ada tugas yang harus presentasi, ya bagaimana caranya kalian harus bisa memberikan totalitas maksimal. Kalau yang saya pelajari ketika kemudian saya menjadi seorang dosen, terus saya bedakan dengan ketika saya menjadi mahasiswa saat itu, bedanya saat ini, karena saat ini informasi itu bisa diterima dengan mudah, tinggal kita ketik soalnya, kita ketik clue-nya di ChatGPT akan memberikan jawaban. Makanya kemudian anak sekarang itu semuanya serba simpel. Betul. Ya kan? Iya. Semuanya serba digampangkan. Jadi ketika presentasi yang saya tangkap adalah mereka bukan presentasi, tapi mereka membaca naskah. Baca dari ChatGPT. Nah, betul. Apalagi
ini jawabannya sudah diberikan oleh ChatGPT. Kalian tidak mencari tahu sendiri. Dulu saya ada internet, tapi bagaimana caranya saya bisa merangkum dari apa yang saya cari, saya tulis lagi. Kalau ChatGPT sekarang soalnya apa, ya udah dia akan memberikan jawaban. Dan di proses berpikirnya nggak ada ya kalau sekarang. Betul sekali. Critical thinkingnya sekarang kita sedang diuji coba di sini karena adanya perkembangan artificial intelligence, khususnya pada ya ini ya ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya ini. Gitu. Jadi ya balik lagi ya, sebenarnya kampus atau perkuliahan itu sudah memberikan wadah, tinggal teman-teman bisa memilih atau enggak. Kalau ketika diminta presentasi ya silakan presentasi. Kalau dulu saya dosen itu sampai memberikan peraturan bahwa tidak boleh membaca teks, jadi teman-teman harus di luar kepala semua apa yang dijelaskan gitu. Jadi ya semoga Mas Java, Mas Akmal dan teman-teman satu timnya juga bisa melakukan hal itu sehingga kemudian ya dilatih public speakingnya. Iya. Gitu. Karena kan kalau misal dulu ibu nggak pakai ChatGPT ya, nggak Iya. pakai AI kan belajar langsung tuh. Iya. Nah karena kalau belajar langsung juga cara menyampaikannya lebih lancar kan Bu? Iya. Jadi gini, kalau kita kan mendapatkannya kan sebuah paragraf full Artikel gitu ya? Ya kan, kita artikel full nih. Terus kemudian kita harus merangkumnya sendiri kan. Kita bikin kata-kata sendiri, kita bikin parafrasa sendiri. Nah, itu merupakan proses berpikir kita. Nah, ketika anak-anak sekarang yang sudah disajikan oleh ChatGPT dan lain sebagainya itu, makanya ya dimudahkan akhirnya ya teman-teman jadi apa ya? Ketika presentasi susah gitu ya? Jadi terbawa. Betul. Jadi terbawa gitu. Ada lagi mau ditanyakan? Lanjut. lanjut coba. Jadi Yuk sekarang. karena perkembangan yang sangat cepat dan adaptif itu, banyak tools AI itu harus kita manfaatkan dengan baik gitu ya Bu. Dan Ini aku tanya nih. Nah di saat perkembangan AI cukup banyak dan marak sekarang ya Bu, itu ya kita bukan berarti nggak boleh pakai AI kan Bu. Oke. Nah penggunaan AI yang tepat itu gimana? Penggunaan AI yang tepat Iya. itu gimana? Oke, teman-teman pernah berpikir nggak bahwa suatu saat nanti AI itu akan menggantikan manusia? Bisa. Bisa. Kepikiran. Bisa. Terus kalian sebagai mahasiswa teknologi informasi, kalian akan menyikapinya seperti apa? Saya jadi yang bertanya ini sama kalian. Kalian akan menyikapinya seperti apa coba? Harus bijak sih mulai dari sekarang harus bijak menggunakan AI dan mungkin bisa lebih ahli dalam menggunakan AI yang pas gitu. Oke, betul. Jadi sebenarnya gini, AI itu suatu saat dia akan menggantikan tugas manusia. Tapi sebenarnya manusia bisa loh menggunakan AI ini dengan baik, yang mana kemudian manusia ini juga bisa menjadikan AI ini sebagai ini tuh platform aja. Jangan sampai platform ini tuh bisa menggantikan tugas manusia, gitu kan ya. Bahkan sekarang ngoding aja ya kan, Bisa. ya kan, teman-teman mau bikin apa nih, Bisa pakai cloud bisa. si AI ini bisa memberikan Sintak-sintak. ya sintaks-sintaks yang kita perlukan. Jadi ya bagaimana caranya kemudian kita menyikapinya ya itu, bagaimana ya kita bisa menggunakan AI ini dengan baik, dengan bijak, yang mana kemudian AI ini bisa kita manfaatkan dengan baik untuk pengembangan diri kalian. Dan AI ini juga berkembang karena ada manusia kok. Betul. Itu kan ya, sebenarnya awalnya juga dari manusia kok. Jadi ya jangan sampai AI ini menguasai kita, tapi bagaimana caranya kita juga bisa mengendalikan si AI ini. Gitu. Itu menurut pandangan saya. jadi kita kan udah bahas tentang kerja remote, budaya antar negara, terus yang dipakai seperti AI gitu, kita perlu adaptif dan bisa makainya dengan baik gitu kan Bu. Terus dari semua itu berarti definisi profesionalisme itu seperti apa Bu? Oke. Dalam TI global. Kalau dalam TI, kalau menurut saya, menurut pandangan saya, definisi dari profesionalisme itu sendiri tidak hanya teman-teman bisa programming, bisa coding gitu ya, tapi satu, teman-teman mampu manajemen waktu, itu penting. Disiplin itu masuk ke dalam profesionalisme gitu ya. Terus bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim, itu juga masuk ke dalam profesionalisme. Oke, lalu apalagi bagaimana teman-teman bisa
bekerja di dalam tim itu juga masuk ke dalam profesionalisme. Ketika teman-teman diberikan tugas sebagai seorang pemimpin, maka bagaimana caranya teman-teman bisa memimpin kelompok tersebut, memimpin tim tersebut, itu juga menurut saya masuk ke dalam profesionalisme teknologi informasi gitu ya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan teman-teman bisa ngoding, teman-teman bisa tahu paham tentang database administrator, itu tidak hanya itu saja, tapi bagaimana teman-teman satu, manajemen waktu, disiplin gitu ya, komunikasi dengan baik, bekerja sama dengan tim, itu juga menurut saya itu masuk ke dalam profesionalisme dalam bidang teknologi informasi gitu. Jadi tidak hanya hard skill tapi juga perlu soft skill, perlu juga menguasai perbedaan budaya yang ada. Gitu. Nah, lanjut Bu, untuk profesionalisme di dunia kerja saat ini yang masih dalam lingkupnya satu Indonesia, misal Ibu sebagai dosen, apakah ada perbedaan misal dari ibu dari suku Jawa misal, terus ada dosen lain dari suku lain, apakah ada benturan-benturan perbedaan dan bagaimana cara mengatasinya gitu? Benturan-benturan perbedaan berkaitan dengan profesionalisme menurut saya tidak ada sih. Ada ya? Kalau berkaitan dengan budaya mungkin ada, misalnya saja ya gitu ya, kalau saya orang Jawa, saya terbiasa ngomong dengan lemah lembut. Betul. Gitu, mungkin tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang mungkin mereka lahir di Sumatera asli, yang memang mereka terbiasa dengan suara yang keras. Akhirnya kemudian ngomongnya keras. Nah, profesionalisme di sini mungkin bisa ditunjukkan dengan bahwa saya harus memahami bahwa teman saya ini atau rekan saya ini memang tipenya seperti itu, maka kemudian ketika teman saya ini ngomong dengan bahasa yang keras, ya saya harus menerimanya dengan baik karena memang itu adalah budaya mereka seperti itu. Jadi mungkin ya profesionalisme di bidang kerja yang diakibatkan dari suku yang berbeda, dari asal yang berbeda, ya mungkin itu seperti itu, dengan cara ya bagaimana caranya saya bisa menerima budaya mereka juga bisa menerima budaya saya bisa beradaptasi dengan baik dan dengan cepat. Gitu aja sih Mas. Saling mengerti berarti. Iya betul, saling memahami. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita kerja dimanapun pasti akan menemukan orang dari latar belakang yang berbeda. Iya betul. Jadi itu kita harus memahami. Gitu. Itu dalam bentuk profesionalisme. Tapi balik lagi bahwa kalau berkaitan dengan time management, berkaitan dengan bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya itu memang sudah menurut saya, pandangan saya bahwa ya satu Indonesia itu akan tetap sama kok. Kurang lebih sama. Iya. Kecuali kalau misal kerjanya di luar negeri gitu ya. Iya. Yang remote dari rumah. Iya betul. Mungkin jam kerjanya mereka juga berbeda gitu kan ya. Terus kalau ngomongin hard skill ya Bu, kita tuh butuh yang namanya portofolio atau enggak Bu? Oke. Portofolio itu penting sekali. Ya, penting sekali. Makanya nih teman-teman nih, ini kan semester berapa? Semester 4. Semester 4. Semester 4 aku masih banyak waktunya nih, masih ada 5 semester lagi, 4 semester lagi. Maka di dunia perkuliahan sejak dini silakan bangun portofolio kalian. Ketika ada perlombaan, ketika ada kompetisi ikut, wajib organisasi juga. Itu juga perlu, itu penting. Bangun relasi juga itu penting, networking, jaringan itu penting. Kalian mahasiswa TI jangan cuma kenal sama mahasiswa TI saja, kenallah sama mahasiswa elektro, kenallah sama mahasiswa sastra misalnya, dan lain sebagainya. Dengan kalian berelasi ini ternyata kemudian kalian membangun sebuah jaringan, dan nantinya tentunya ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja, ternyata kalian ingat, saya punya teman yang ada di sastra nih, misalnya kalian butuh bantuan, bisa kalian hubungi gitu kan ya. Jadi ya betul, portofolio itu menjadi hal yang sangat penting. Portofolio, organisasi itu juga penting, relasi itu penting, membangun jaringan gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan terus nilai kuliah itu gimana Bu? Portofolio sama nilai kuliah itu diberatkan, tidak beratkan yang mana Bu? Lebih penting mana mungkin pertanyaannya? IPK. Kalau bisa berjalan bersama kenapa tidak? Dua-duanya. Iya kan? Betul. Iya kan? Kenapa bisa berjalan bersama, kenapa tidak? Oke, misalnya Mas Dava ini kan kemarin lagi lolos seleksi internal P2MB gitu kan. Tapi ternyata kan ada beberapa hal yang kemudian ketika kelas harus ditinggalkan nih, ya kan? Ketika kelas harus ditinggalkan karena ada pendampingan dari tim P2M dan lain sebagainya. Ya makanya kemudian ya ketika bisa berjalan bersama kenapa tidak gitu ya. Jangan ditinggalkan perkuliahnya, tapi bagaimana kemudian teman-teman juga tetap aktif untuk membangun portofolio ini juga gitu.
portofolio itu kan nggak cuma lewat itu aja ya, terus kalian ikut seminar itu kan juga bentuk bagaimana kalian membangun sebuah portofolio itu kan. Ternyata kalian pernah punya pengalaman pelatihan AI nih misalnya, atau pernah punya pengalaman pelatihan digital marketing nih, maka ketika diberikan kesempatan ya kan sebisa mungkin diambil gitu. Nah, kalau misal dari kampus sendiri Bu, kiranya apa yang kampus fasilitasi untuk membangun portofolio kita gitu? Banyak kan? Banyak kan? Ada lomba gitu ya? Iya kan? Iya, Teman-teman merasa banyak merasa ya banyak. Bahkan kemarin di mata kuliah kewirausahaan pun kita ada sertifikasi kompetensi kewirausahaan. Itu mahasiswa diberikan secara gratis, secara free. Tapi sayangnya kemarin dari hasil pendaftaran mahasiswa teknik itu bisa saya katakan tidak ada yang ikut. Itu kapan Bu? Ya kayaknya informasinya belum sampai. Belum sampai ya, mungkin karena informasinya sekarang. belum begitu ya. Oke, berarti mungkin nanti pelajaran bagi kami juga yang mungkin penyebaran informasinya yang perlu di itu. Tapi kalau universitas sendiri itu banyak memberikan wadah untuk bagaimana caranya mahasiswa bisa membuat sebuah portofolio gitu kan ya. Lalu kemudian P2MB juga kembali lagi karena saat ini saya sedang mengurus P2MB sendiri, yang mana Bapak PR3 kita memberikan fasilitas yang mereka lolos seleksi internal itu diberikan dana pendamping sebesar 5 juta, yang mana dengan 5 juta ini paling tidak si mahasiswa yang lolos seleksi internal ini bisa mengembangkan produk mereka meskipun mereka tidak mendapatkan pendanaan bil mawa gitu. Jadi sebenarnya dari pihak kampus itu sudah sangat mendukung bagaimana caranya mahasiswa ini bisa berkembang, tinggal si mahasiswa ini mau atau tidak. Dan mungkin ya PR-nya lagi mungkin yang perlu dikoreksi lagi adalah mungkin kadang mahasiswa juga tidak tahu informasinya. Jadi mungkin ya ini bisa jadi pelajaran juga bagi yang memberikan fasilitas bahwa ternyata informasinya itu ada loh mahasiswa yang tidak tahu gitu. Jadi ya bisa diperbaiki lagi. Gitu. Iya. Lagi. Lanjut. Kalau sertifikasi itu masih masuknya tuh portofolio ya Bu? Oke, kalau sertifikasi dan lain sebagainya, portofolio dengan sertifikasi kan teman-teman dapat ini ya sertifikat gitu kan betul. ya kan? Sertifikat itu bentuk jadi portofolio nggak sih menurut kalian? Bisa kan? Masukkan ke dalam itu kan, masukkan bisa gitu kan. Jadi ketika kalian ditanya perusahaan apa sih pengalaman kalian gitu kan ya, kalian bisa membuktikan dengan ini loh, saya punya ini, saya pernah ikut seminar ini, ikut bootcamp ini dan lain sebagainya gitu. Saya pernah mengikuti inkubator bisnis ini dan lain sebagainya, misalnya seperti itu gitu kan. Tapi kan ada sertifikasi yang berbayar tuh Bu. Dan apakah universitas tuh bisa bantu buat mahasiswanya dapat sertifikat yang beberapa sertifikat yang bisa unifikasi gitu. Sertifikat yang bisa unifikasi. Kalau misalnya yang berbayar, dan mungkin tidak di cover oleh kampus ya, ya mungkin ya teman-teman harus berkorban sedikit gitu kan ya, berkorban sedikit. Tapi banyak kok, maksudnya pasti ada sertifikasi yang memang sebenarnya berbayar tapi dibayar oleh kampus, paham nggak? Kayak kemarin yang sertifikasi kewirausahaan itu, itu sebenarnya berbayar, tapi sudah di cover oleh kampus, gitu. Jadi yang penting mahasiswanya mau aja jadi peserta, mau aja berangkat, mau aja uji kompetensi gitu. Jadi udah tinggal mahasiswa sudah dapat fasilitas itu ya, dapat fasilitas juga dapat sertifikatnya gitu. Tapi mungkin kalau yang teman-teman pengen gitu ya, teman-teman pengen ikut pelatihan gitu, yang sendiri gitu kan ya, yang ide sendiri mau ikut pelatihan A, pelatihan B. Oke, apakah bisa nggak misalnya dirembes oleh universitas gitu ya? Nah itu mungkin belum saat ini gitu ya. Saat ini belum, kecuali memang teman-teman itu dibutuhkan atau dimintai bantuan ketika misalnya dosen itu melakukan penelitian gini, terus butuh bantuan oleh mahasiswa nih. Nah, mahasiswa ini butuh kemampuan A misalnya. Nah, sedangkan si mahasiswa ini masih belum begitu
paham nih tentang kemampuan A ini, maka bisa nih diikutkan pelatihan. Nah, berarti kan nanti dibantu oleh dosen dengan mungkin menggunakan anggaran penelitian untuk bagaimana si mahasiswa ini bisa ikut pelatihan, misalnya gitu. Tapi ya kalau terus kemudian kita suruh dari pihak kampus suruh cover yang teman-teman misalnya ingin ikut pelatihan tentang UI UX gitu kan ya, tapi di luar dari apa ya, ibaratnya project kita ya, mungkin itu masih harus diusahakan sendiri terlebih dahulu gitu. Karena juga saya melihat teman-teman saya tuh besok mau ngapain gitu, jadi mereka jawabnya tuh setelah kuliah mau dapat sertifikasi, habis itu cari kerja yang di Indonesia, baru cari sertifikasi internasional dan pergi keluar negeri gitu. Biasanya begitu. Iya betul, karena memang ya sertifikasi itu kan adalah bentuk bagaimana kita mencari bukti kan dengan sertifikat itu kan. Nah, sertifikat kan bisa membangun portofolio kan. Jadi memang sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang melihat portofolio kalian, pengalaman kalian udah apa aja sih. Jadi ketika kalian sudah direkrut, ketika suruh mengerjakan A, kalian sudah bisa mengerjakan A. Tidak harus si perusahaan ini memulai dari nol lagi, mengajari lagi. Gitu kan ya, sekarang sudah banyak perusahaan yang seperti itu. Jadi nggak mau ibaratnya tidak menerima barang mentah lah, setidaknya barang ini sudah setengah jadi, ibaratnya seperti itu. Nah untuk ini Bu, kan kalau misal kita lulus kuliah ini kan, itu banyak loker-loker tuh biasanya nggak disebarkan secara langsung gitu. Mungkin dari orang-orang ketiga atau orang-orang temannya ini, temannya itu. Nah ada saran nggak Bu? Apakah harus pakai platform kayak LinkedIn? Iya betul. Bisa lewat situ berarti? LinkedIn itu hal yang penting. Ya, LinkedIn, forum-forum, terus mungkin teman-teman punya akun Kaskus, punya akun Facebook. Itu kan juga ada info lowongan pekerjaan. LinkedIn itu hal yang penting sih. LinkedIn ya. LinkedIn itu adalah akun yang harus teman-teman tahu ketika teman-teman punya ketika teman-teman mencari pekerjaan. Bahkan sampai sekarang juga saya masih aktif kok. Ya, saya sudah punya pekerjaan dan kadang masih ada email-email masuk karena kan mereka kan melihat apa yang kita tuliskan di LinkedIn kita kan. Ternyata pengalamannya ini gitu. Maka kadang masih ada email masuk yang menawarkan pekerjaan. Jadi ya betul, salah satu apa ya, cara. Ya, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah sudah ada loh fasilitasnya, ada LinkedIn di sana, di sini. Kenapa kita tidak menggunakan itu? Gitu. Oke, kalau dulu saya saat lulus jadi mahasiswa itu masih aktif juga ikut job fair. Ya, acara-acara gitu ya Bu? Ya, job fair dulu ikutnya job fair UGM tuh, karena kalau UGM itu kan kampus besar ya kan, bergengsi. Ya kan, kampus besar, jadi mungkin banyak perusahaan-perusahaan besar yang ikut serta dalam job fair ini. Makanya kita tahu nih, oh ternyata si bank ini lagi butuh ini itu, misalnya lagi butuh PM, misalnya si perusahaan Sinarmas ini, karena ya itu yang ikut di job fair UGM itu ya mereka perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Tapi balik lagi ya bahwa ternyata perusahaan-perusahaan ini juga ternyata nyaringnya tuh ya benar-benar nyaring itu maksudnya memfilternya benar-benar difilter apakah si calon kandidatnya itu adalah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau tidak gitu. Tapi ya kalau sekarang sudah ada LinkedIn ya sudah, ya dulu juga sudah ada, tapi kan dulu pengen coba-coba juga kalau ikut job fair seperti apa. Saya kan belum terlalu paham dengan LinkedIn ya Bu. Nah di LinkedIn ini sebenarnya kita tuh harusnya masukin sertifikat sama portofolio, atau ketika kita melakukan kegiatan yang nggak ada sertifikatnya pun bisa dimasukin? Bisa. Betul, kita update status lah ibaratnya gitu kan, ya kan? Kita update status, kita habis ngapain sih, kita habis pelatihan, diupdate aja bisa gitu. Itu masuk ke ya gini ya, akun sosial media kalian, Instagram kalian, apa yang kalian upload di feed kalian, itu juga bisa menjadi portofolio buat kalian. Gitu. Jadi kalau ketika kalian mengikuti kegiatan yang sifatnya adalah kegiatan yang bisa mendukung citra kalian gitu ya ibaratnya ya, maka uploadlah di Instagram kalian. Karena kalian sadar nggak sih, kalian pernah mendengar atau pernah mendapatkan informasi nggak sih bahwa ketika orang-orang mencari kandidat pekerjanya, kadang kita disuruh menyertakan akun sosial media.
Iya. Ada, beberapa ada. Nah, betul kan? Betul. Nah, karena si perusahaan ini ternyata tuh melihat sosial media kita, isi uploadannya apa sih? Itu ya. Makanya ya itu balik lagi. Mas Java nih kemarin ikut pendampingan dan lain sebagainya itu ya sebisa mungkin upload lah ke sosial media. Ini adalah portofolio. Ini adalah bagaimana kalian membangun portofolio kalian. Betul. Gitu. Ya, baru tahu. Ya itu benar, LinkedIn juga seperti itu. Kita harus ngapain sih? Apa harus sertifikat yang kita upload? Tidak. Kita ya tapi aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana kalian membangun portofolio kalian ya, jangan kalian lagi makan di mana aja upload di situ, tidak ya. Gambarnya tidak seperti itu. Gitu. Ada lagi? Udah cukup sekiranya Oke. dari saya. Cukup? Cukup, Mas Dawa. Mungkin minta saran terakhir Bu. Oke. Langkah kecil yang bisa dilakukan mahasiswa seperti kita ini. Langkah kecil, langkah kecil. Oke, dimulai dari kalian fokus dari proses yang kecil dulu aja. Proses yang kecil itu dilakukan dengan maksimal, ya kan? Ya. Makin lama kesini kalian bisa mengembangkan sebuah, ibaratnya gini, project kecil ketika kalian dikerjakan dengan baik, maka langkah ini juga yang akan membantu kalian ketika kalian melakukan project besar atau terlibat dalam project besar. Oke, lalu kemudian kedua adalah fokus terhadap diri kalian sendiri. Tidak perlu minder dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, ya kan? Oke, orang lain sudah A, orang lain sudah B, kalian masih belum, tidak masalah. Yang penting kalian fokus kepada diri kalian sendiri, kalian fokus untuk mengembangkan diri kalian sendiri. Tidak bisa bahasa Inggris, maka kalian harus ikut pelatihan bahasa Inggris, ikut les bahasa Inggris misalnya dan sebagainya, atau mungkin belajar sendiri tentang bahasa Inggris. Terus kemudian misalnya pengen jago ngoding ya, berarti kalian harus gimana caranya praktekkan terus gitu ya. Kalau kayak saya misal nih, saya sudah tidak punya ketertarikan dengan ngoding gitu kan ya, makanya kemudian ya kemudian saya cari bidang lain nih yang mana saya tertarik di situ gitu ya. Jadi nggak perlu pesimis dengan satu hal, karena ketika kalian pesimis dengan satu hal, kalian tidak fokus ke hal yang lain. Gitu kan ya. Satu nggak bisa, mungkin yang kedua kalian bisa. Gitu kan, yang kedua nggak bisa, mungkin yang ketiga kalian bisa. Misalnya kamu jagonya PHP, jagonya pemrograman PHP, ya udah fokus di situ. Misalnya Mas Java jagonya pemrograman Java, ya udah fokusnya di situ. Gitu aja sih, fokus untuk diri sendiri dulu aja, nggak usah minder terhadap pencapaian orang lain. Gitu. Kita perlu melihat pencapaian orang lain, tapi ya gunakan pencapaian orang lain itu sebagai motivasi, bukan sebagai kita akhirnya kemudian pesimis gitu aja. Karena kan kalau misal kita minder juga hanya sebatas minder kan Bu, Iya. Nggak ada langkah nyata Ya, gitu. betul, nggak ada langkah nyata. Teman-teman saya banyak yang lulus S1 terus mereka kerja di Jakarta, bahkan sudah kerja di AWS, mereka ke Malaysia, mereka ke Singapura gitu banyak. Tapi ya mereka memang mempunyai kemampuan untuk itu. Mungkin saya tidak ada kemampuan untuk itu gitu kan. Makanya ya saya bagaimana caranya saya ke bidang yang lain. Oh, mungkin ternyata saya senang jadi seorang dosen, saya senang mengajar di kelas, saya senang komunikasi dengan teman-teman gitu ya. Dengan dosen saya masih punya waktu untuk bagaimana saya mengurus anak-anak saya, mengurus rumah saya gitu kan ya. Jadi kan tetap beda-beda gitu. Jadi ya balik lagi bahwa nggak usah membandingkan diri kalian dengan diri orang lain. Ya baik Bu, mungkin kiranya cukup sekian yang bisa saya pertanyakan dan sampaikan. Oke. Terima kasih udah bersedia hadir ya Bu. Sama-sama, semoga informasi yang saya berikan hari ini berkaitan dengan apa yang saya tahu dan pandangan saya juga semoga bisa menjadikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua, lancar semuanya sampai nanti tiba-tiba saya dengar teman-teman wisuda. Oh, amin. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.